Salam matematika untuk anak SMP kelas 7. Pada video pembelajaran ini kita masuk ke materi perbandingan dan juga nanti Pak Wandri berikan ada 4 soal latihan dari setiap materi yang sudah kita bahas. Oke, apa saja yang akan kita pelajari di video pembelajaran ini? Yang pertama itu perbandingan senilai yang kita singkat dengan PS. Lalu yang kedua perbandingan berbalik nilai, serta kita nanti akan masuk ke pembahasan dari soal-soal perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Kita mulai dengan materi pertama, yaitu perbandingan senilai. Nah, apa itu perbandingan senilai? Jadi diperumpamakan seperti ini. Nanti buat kalimat yang mudah ya. Jika banyak nilai A bertambah, maka banyak nilai B juga ikut bertambah. Tetapi jika banyak nilai A berkurang, ya, maka banyak nilai B juga ikut berkurang. Berarti ini kalimatnya seirama ya. Di dalam perbandingan senilai ini, besaran yang akan sering keluar itu diberikan contoh ya. Ada yang pertama banyak barang dengan jumlah harganya. Yang kedua banyak liter bensin dengan jarak tempuh sebuah kendaraan. Yang ketiga jumlah bunga tabungan dengan lama menabung. Nah, ini banyak lagi ya, 4, 5, 6 dan yang lain-lain. Tapi yang sering banyak keluar itu adalah dua besaran ini. Oke. Nah, Pak Wandi berikan ilustrasi untuk memahami perbandingan senilai. Perhatikan tabel ini ya. Di sini kolom banyak kemeja dan juga kolom harga di dalam rupiah. Baris pertama, kemejanya 1, harganya 42.000. Baris kedua, kemejanya 2, harganya 84.000. Hingga baris kelima, harga kemejanya 210.000. Nah, maksudnya ini adalah pada perbandingan senilai ini, ya, jika banyak kemeja bertambah, maka besar harga juga akan bertambah. Jika banyak kemejanya berkurang, maka besar harga akan berkurang juga. Bisa dilihat ya, harga kemeja 1, 42.000. Jika harga kemejanya 5, kita kalikan 5 kali 42.000. Jadi kita bisa mencari harga satuannya dulu, jika nanti akan ditanya berapa banyak yang diminta kemejanya. Nah, rumus yang biasa dipakai dalam perbandingan senilai itu, nah, diumpamakan dua buah besaran itu, besaran pertama A dan besaran 2 itu B. Nah, di sini tinggal kita menggunakan perbandingan. Polanya pertama A1, ini A2. Ini besaran kelompok 1 dan bagian 1 dan bagian 2. Ini juga di sebelah kanan besaran kelompok kedua dan kelompok 1. Nah, di sini kita punya istilah perkalian silang, jadi bisa dibuat kali ini. A1 kali B1, lalu A2 kali B2. Jadi nanti dari 4 besaran, minimal yang harus kita ketahui adalah 3. Ya, 3 besaran yang harus sudah ada. 3 besaran ini nanti bisa kita mencari salah satunya. Misalnya ya, kalau yang ditanya A1 di sini, maka kita kalikan silang A2 kali B2 dibagi sisanya, berarti di sini B1. Misalnya kita balik, yang ditanya A2 gitu. Berarti kita kali yang nyilang A1 kali B1 gitu. Lalu dibagi dengan sisanya itu B2 dan seterusnya. Jadi kita kalikan silang dulu ya, lalu dibagi dengan sisanya. Nah, paham ya? Kita coba dengan latihan soal, contoh soal di sini. Jika harga 5 buah buku ya adalah 11.000, berapa harga 2 buah lusin buku tulis? Nah, kita buat seperti ini dulu polanya. Jadi banyak buku 5 buah 11.000, jika 24 buah misalnya X rupiah. Lalu setelah ini
mengikuti dengan pola kali silang, berarti nanti 24 kali 11.000 lalu dibagi 5. Ya. Nah, kita buat jadi 5 ketemu sama X, 5X, lalu 24 ketemu sama 11.000. Kita tinggal lanjutkan saja ya, jadi 5X sama dengan 24 kali 11.000, 264.000. Jadi 5X itu, X sama dengan 264.000 dibagi 5. Jadi X sama dengan 52.800. Nah, inilah yang tadi dibuat polanya, kita tinggal melihat mana yang bisa dikali silang lalu dibagi dengan sisanya. Ini sangat mudah kalau kita buat dulu seperti ini tabelnya ya. Oke, paham ya contoh soal ini? Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Kita singkat tadi dengan 3 huruf PBN, jadi hampir sama ya. Singkatannya ambil di awal hurufnya saja. Maksudnya PBN ini adalah nilainya berbalik nilai. Nah, bila A menyatakan nilai besar, maka B menyatakan nilai kecil. Jadi ini sangat terbalik sekali gitu. Nah, misalnya di dalam besaran yang sering keluar dalam PBN ini ya, contohnya kecepatan kendaraan itu dengan waktu tempuhnya. Bisa dibayangkan ya, semakin cepat kendaraan, waktu tempuhnya semakin cepat juga. Maksudnya cepatnya dalam hal ini waktunya bisa lebih sedikit gitu. Semakin banyak kecepatannya, waktunya juga semakin sedikit. Yang kedua, banyak pekerja proyek dengan waktu penyelesaian. Kebayang, misalnya pekerjaan itu dikerjakan oleh banyak pekerja, maka waktunya semakin sedikit. Jadi itu berbalik ini. Yang ketiga, misalnya banyak hewan dengan waktu menghabiskan persediaan makanan. Bisa dibayangkan ya, banyak yang makan, maka waktunya juga semakin cepat gitu. Nah, dari 3 contoh ini diberikan ilustrasinya ya. Perhatikan tabel ini. Ini kolom sebelah kiri banyak ternak, yang sebelah kanan ini banyak hari menghabiskan makanan. Diamatin baris 1 sampai baris kelima. Ini banyak ternaknya 6. Jika banyak ternaknya 6, maka bisa habis dengan 20 hari. Ditambah lagi misalnya jadi 8 ternak, maka bisa 15 hari. Tambah lagi misalnya ada 15 ternak, maka waktunya bisa 8 hari. Ya, lihat polanya ya. Jadi semakin banyak ternaknya, semakin sedikit harinya ya. Sini ya. Banyak makanan, banyak hewan bertambah, maka banyak hari untuk menghabis makanan berkurang. Dan sebaliknya, jika banyak hewan berkurang, maka banyak hari harus bertambah. Inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, maka rumusnya juga tidak sama dengan tadi dengan senilai ya. Perhatikan. Besarannya bisa kita buat seperti ini, tapi perkalian silangnya adalah perkalian dari atas ke atas, bawah ke bawah. Jadi A1 ketemu B2, lalu A2 ketemu B1. Jadi misalnya kita mencari nilai A1 ya, berarti kita kalikan dulu yang bisa inilah A2 dengan B1. Nah, lalu kita bagi dengan sisanya B2. Atau dibalik, yang ditanya A2, berarti kita kalikan dulu A1 dengan B2, lalu dibagi dengan yang sisanya berarti B1. Dan selanjutnya misalnya B2 atau B1 yang ditanyakan. Pokoknya tinggal dikalikan saja dulu. Dua besaran yang dekat gitu ya, bisa menyilang, lalu dibagi dengan yang sisanya. Nah, perhatikan contohnya ya. Untuk menempuh jarak 2 buah kota dengan mengendarai mobil, diperlukan waktu 5 jam. Dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Ya, sampai kalimat ini paham ya? Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama jika kecepatan ratanya 80? Berarti kecepatannya itu 80 km, pasti
jawaban kita di bawah 5 jam. Ya, tidak mungkin di atas 5 jam karena kecepatannya ditambah, jadi waktu yang ditempuh juga akan semakin cepat. Nah, kita buat tabel juga sama seperti tadi, contoh soal yang PS ya. Dibuat seperti ini besaran waktu, besaran kecepatan, 5 jam 72 km, X jam 80 km. Nah, jadi kita gunakan perkalian menyilangnya atas-atas, bawah-bawah. Ya. Yang atas sama yang atas berarti 5 sama 72, X sama dengan 80. Jadi X yang ditanya ya, jadi 80, X kali 80 di sini. Lalu sama dengan 72 kali 5 atau 5 kali 72 sama aja. Kita buat seperti ini. Lalu kita selesaikan saja 80 kali X, 80X, 72 kali 5, 360. Jadi X itu sama dengan 360, kita bagi 80 ya. X sama dengan 4,5. Jadi betul ya, tadi prediksinya bahwa nanti kecepatannya 80 ya, maka bisa ditempuh dengan 4,5 jam begitu. Oke, kita akan masuk ke latihan soal. Di sini Pak Wan diberikan 4 soal ya, biar kita semakin paham lagi. Berat badan Budi adalah 60 kg dan berat badan Rita adalah 45 kg. Berapakah perbandingan antara berat badan Budi dan Rita? Ini level 1 ya, masih mudah. Jadi kita buat seperti ini, perbandingan berat badan Budi dan Rita 60 per 45. Budi itu yang awal dipakai pembilang, Rita yang kedua jadi penyebut. Tinggal kita bagi bersama aja ya. Di 60 sama 45 kita bisa bagi 15 ya, dibagi 15 ini dapat 4, dibagi 15 dapat 3. Jadi perbandingannya antara Budi dan Rita 4 banding 3. Bisa ditulis 4 per 3 atau 4 banding 3,2. Oke, latihan soal nomor 1 bisa ya. Kita masuk ke latihan soal nomor 2. Ini latihan soal nomor 2, kategori perbandingan senilai. Jika 5 batang coklat harganya 27.500, maka berapakah harga 16 batang coklat? Nah, untuk menjawab ini Pak Wanda berikan 2 cara. Sebetulnya tadi di contoh awal belum dikasih tahu ya. Bisa saja kita cari dulu 1 batang coklat harganya berapa. Jadi dengan cara menentukan harga satuannya. Nah, misalnya kita membuat pola begini. Harga 5 batang coklat itu 27.500 kan. Berarti kalau harga 1 batang coklat kita bagikan saja 27.500 dengan 5. Jadi harganya 5.500. Sehingga yang ditanya 16 batang, jadi tinggal kita kalikan saja 16 batang coklat ya, 16 kali 5.500 dapat 88.000 ya. Jadi harga 16 batang coklat 88.000. Ini dengan cara menentukan harga satuannya saja. Nah, jika menggunakan konsep tadi dengan hitung-hitungan rumusnya, di sini cara kedua perbandingan senilai tadi. Jadi kita buat seperti ini dulu ya. Misalnya nih dibuat tabelnya banyak coklat 5 harga 27.500. Jika 16 maka berapa harganya dimisalkan dengan N. Tinggal kita kali silang gini. 5 kali N 16 kali 27.500. Jadi N sama dengan ya. Nih 16 kali 27.500 dibagi 5 ya. Ini 88.000. Jadi harga 16 batang coklat tuh 88.000. Boleh ambil opsi cara pertama atau cara kedua yang mudah untuk dihitung, gitu ya. Tapi kalau misalnya sulit untuk dibagi, ya sebaiknya langsung saja kali langsung dibagi. Oke, latihan soal yang kedua, perbandingan senilai bisa ya. Kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Ini masuk kategori perbandingan berbalik nilai. Suatu pagar tembok ya dapat dibangun oleh 12 orang pekerja dalam waktu 10 jam. Tentukan waktu yang diperlukan untuk membangun pagar itu jika hanya tersedia 5 orang pekerja. Nah, ini jelas perbandingan berbalik nilai ya. 12 orang pekerja 10 jam. Kalau 5 orang pekerja, nah pasti waktunya akan lebih dari 10 jam. Jadi ya, ini berbalik nilai. Kita buat dulu seperti ini ya.
pekerja dan waktu selesai, ini besarannya. Kemudian kita menggunakan formula perkalian atas-atas bawah-bawah ya, ini. Jadi 5 kali X 12 kali 10. Jadi X sama dengan 5X sama dengan 12 kali 10 120. X sama dengan 120 dibagi 5. X sama dengan 24. Jadi dengan 5 orang pekerja itu diselesaikan dalam waktu 24 jam atau 1 hari. Nah, semakin paham ya dengan PBN. Nah, berikutnya latihan soal nomor 4, Pak Wandu berikan perbandingan berbalik nilai juga, tapi agak dinaikkan level soalnya. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerjaan sebanyak 15 orang. Jadi targetnya itu 15 orang untuk 30 hari. Setelah 6 hari bekerja atau pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan. Selama 4 hari, nggak tahu kenapa, misalnya karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang itu sama, dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, tentukan tambahan pekerja yang diperlukan. Kebayang ya, ini berarti ada proses berhenti setelah 6 hari. Jadi kalau Pak Wandu buat tabelnya seperti ini. 30 hari tadi ya untuk 15 pekerja. Ya. Kemudian karena sudah bekerja 6 hari, jadi kita kurangi 30 kurangi 6 jadi 24 hari. Ini masih oleh 15 pekerja. Nah, karena 6 hari ini udah berjalan, baru 24 hari ya berjalannya ya, terus berhenti 4 hari. Berarti kita kurangin dari 24 dikurangi 4, jadi tinggal 20 hari. Nah, berapa pekerja yang dibutuhkan atau ditambah? Jadi maaf, tentukan waktu tambahan pekerja. Jadi kita tulis X. Nah, sebenarnya dari kita membuat tabel ini, kita tinggal mengambil ini saja. Nah, bagian ini. Kalau kita buat polanya seperti ini, kita tinggal 24, 15 pekerja, 20 hari X pekerja. Karena ini kan tambahan, nanti tinggal kita cari selisihnya. Nah, kita buat seperti ini, kita kalikan saja. 24 kali 15, lalu sama dengan 20 kali X. Jadi, dapat 360 sama dengan 20X. Atau X sama dengan 360 dibagi 20, yaitu 18. Nah, ini belum menjawab ya, karena ditanya tentukan tambahan. Jadi inilah total yang pekerjaannya seharusnya. Dengan keadaan seperti ini, ada macet 4 hari. Jadi untuk mencari tambahan pekerjaannya, kita tinggal cari selisihnya aja dengan pekerja semula 15. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan 18 kurang 15, jadi 3 pekerja atau 3 orang yang dibutuhkan. Paham ya? Untuk memahami materi dari perbandingan, sekaligus di sini Pak Wandu berikan latihan soalnya ada 4. Oke. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian, ada yang salah juga. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih anak-anak kelas 7. Salam matematika.